Ada seorang gadis muda dari Jepang bekerja di bar malam demi bertahan hidup, tiba-tiba jadi istri presiden Indonesia yang lagi dilanda gejolak politik. Dari Tokyo ke Istana Negara, dari glamor jadi kontroversi. Namanya Dewi Sukarno. Wanita yang bikin Jepang heboh, bikin Indonesia terkejut, dan bikin dunia bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan ini? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo yang masih dalam bayang-bayang perang, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Naoko Nemoto. Gak ada yang tahu bayi kecil ini kelak akan mengubah sejarah hubungan antara Indonesia dan Jepang, bukan lewat politik, bukan lewat senjata, tapi lewat cinta. Jepang waktu itu lagi berada di titik terendah. Kekalahan Perang Dunia II bikin negeri itu porak-poranda, ekonomi lumpuh, banyak keluarga kehilangan rumah, dan rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim. Naoko tumbuh di era di mana bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan hidup sehari-hari. Keluarganya berasal dari kalangan sederhana, mereka nggak punya koneksi politik, nggak punya kekayaan. Tapi satu hal yang menonjol dari Naoko kecil, kecerdasannya membaca situasi. Dia belajar sejak dini kalau di dunia pasca perang, kecantikan dan kecerdikan bisa jadi senjata bertahan hidup yang lebih tajam dari pedang. Waktu Naoko masuk usia remaja, suasana Tokyo mulai berubah. Dari reruntuhan perang, perlahan mulai muncul gedung-gedung neon, bar-bar dan distrik hiburan baru yang jadi simbol kebangkitan ekonomi Jepang yang lagi mencari jati diri di bawah bayang-bayang Amerika. Salah satu kawasan paling hidup waktu itu adalah Ginza, jantung glamor kota Tokyo. Tempat di mana musik jazz bercampur dengan aroma sake dan percakapan politik bertemu dengan urusan bisnis. Disinilah Naoko mulai lembaran baru hidupnya, bekerja sebagai hostess, pekerjaan yang di satu sisi dianggap elegan, tapi di sisi lain dipandang sebelah mata sama masyarakat konservatif Jepang. Tugasnya bukan sekedar melayani minuman, tapi jadi teman bicara, pendengar, dan sosok yang bikin pria merasa penting. Sebuah pekerjaan yang menuntut kecerdasan sosial tingkat tinggi dan bukan cuma sekedar wajah yang cantik. Di Ginza, Naoko berinteraksi dengan banyak orang penting, dari pebisnis Jepang, diplomat asing, sampai pejabat negara tetangga. Disitulah dia belajar bagaimana dunia bekerja, tentang kekuasaan, uang, dan bahasa tubuh politik yang gak tertulis. Dan tanpa dia sadari, tempat itu, bar sederhana di distrik Ginza jadi panggung awal takdirnya bertemu dengan salah satu tokoh paling karismatik di Asia, seorang pria bernama Sukarno. Sukarno datang ke Jepang dalam kunjungan diplomatik resmi, bagian dari misinya membangun solidaritas Asia, yaitu gagasan besar yang ingin menyatukan negara-negara Asia dalam satu kekuatan baru dan lepas dari bayang-bayang kolonialisme Barat. Namun, di balik pertemuan politik dan pidato diplomatik, ada momen kecil yang kelak mengubah sejarah pribadi sang presiden. Versi cerita tentang pertemuan itu masih simpang siur sampai hari ini. Sebagian menyebut Naoko Nemoto diperkenalkan secara resmi lewat pengusaha Jepang yang dekat dengan lingkaran istana. Versi lain mengatakan pertemuan mereka jauh lebih sederhana, di sebuah klub malam di Ginza, tempat di mana senyum bisa jadi bahasa diplomasi yang paling lembut. Yang pasti, malam itu Tokyo bersinar, dan Sukarno melihat sosok muda dengan tatapan lembut namun percaya diri, yaitu Naoko Nemoto. Sukarno dikenal punya daya tarik luar biasa terhadap perempuan. Bukan sekedar karena statusnya, tapi karena karisma dan tutur katanya yang memikat. Dia bisa bikin lawan bicara merasa istimewa, seolah dunia hanya berputar di sekitar mereka. Dan bagi Naoko yang tumbuh di tengah dunia dingin pasca perang, perhatian seorang presiden karismatik terasa seperti kehangatan yang langka. Mereka mulai sering bertemu, berbincang tentang banyak hal, mulai dari budaya, kebangkitan Asia, bahkan tentang cinta. Naoko yang polos tapi cerdas, dan Sukarno yang penuh ide besar jadi kombinasi yang menyalakan sesuatu yang lebih dari sekedar diplomasi. Media Jepang pun mulai mencium kabar soal wanita misterius yang dekat dengan presiden Indonesia tersebut. Bagi sebagian orang Jepang, kisah itu romantis. Tapi bagi yang lain, itu memalukan, apalagi mengingat latar belakang Naoko yang berasal dari dunia malam di Ginza. Di Indonesia sendiri, kabar itu juga menimbulkan bisik-bisik. Sukarno memang terkenal dekat dengan banyak perempuan, tapi kali ini perempuan itu datang dari negeri yang dulu pernah menjajah Asia. Kisah cinta mereka pun mulai berubah jadi bahan politik dan gosip internasional.
Tahun 1962, suasana perang dingin makin tajam dan Indonesia di bawah Soekarno lagi berada di puncak kejayaan sekaligus badai. Di tengah semua hiruk-pikuk politik, satu kabar datang dari Tokyo yang bikin media Asia berguncang, yaitu Presiden Indonesia menikahi seorang perempuan Jepang muda bernama Naoko Nemoto. Bagi sebagian orang, berita itu terasa seperti dongeng gila dari masa pasca perang. Naoko, gadis sederhana dari distrik Ginza, kini resmi jadi ibu negara kelima Republik Indonesia dengan nama baru yang indah, yaitu Ratnasari Dewi Soekarno. Di Jepang, banyak yang menilai Dewi memalukan. Bagaimana mungkin seorang mantan hostess kini menjadi istri seorang presiden? Media Jepang bahkan menyorotnya dengan nada sinis, menyebutnya sebagai wanita biasa yang beruntung karena pesona Bung Karno. Sementara di Indonesia, reaksi publik juga beragam. Soekarno memang dikenal karismatik, tapi juga terkenal dengan banyaknya istri. Bagi sebagian kalangan, pernikahan dengan wanita Jepang dianggap berlebihan, bahkan menimbulkan gosip politik. Namun, di kalangan elit nasionalis dan diplomatik, banyak yang melihat langkah Soekarno sebagai bagian dari strategi halus diplomasi budaya. Dewi cepat menyesuaikan diri. Dia belajar budaya Indonesia, mengenakan kebaya, berbicara dengan sopan santun khas Jawa, dan tampil elegan di hadapan tamu negara. Keanggunannya bikin dia disukai banyak kalangan internasional. Bukan cuma sekedar istri presiden, Dewi jadi wajah baru Indonesia di mata dunia. Tahun 1960-an, Jepang lagi memasuki masa economic miracle, masa di mana negara itu bangkit jadi raksasa industri Asia. Indonesia bisa menjalin kerjasama strategis dengan Jepang tanpa harus tunduk pada Barat. Dan kehadiran Dewi di sisi Soekarno jadi jembatan budaya dan simbol kedekatan dua negara yang dulunya berada di sisi berseberangan waktu masa perang. Dalam setiap kunjungan kenegaraan ke Jepang, Dewi selalu hadir, anggun dalam kebaya atau kimono, berbicara lembut dalam bahasa Jepang, dan mampu mencairkan suasana diplomatik yang kaku. Banyak diplomat asing kala itu mencatat kalau kehadiran Dewi seringkali membuka pintu-pintu yang nggak bisa dibuka lewat jalur formal. Dia berbicara dengan media Jepang, menjawab dengan elegan, dan memperlihatkan wajah manusiawi seorang Soekarno. Bukan cuma pemimpin revolusi, tapi juga pria yang bisa dicintai dan mencintai. Dewi pun mulai dikenal publik bukan hanya sebagai istri presiden, tapi juga ikon gaya hidup dan kecantikan Asia. Media Jepang menjulukinya Ratnasari yang bercahaya, wanita yang mampu tampil glamor tanpa kehilangan kecerdasannya. Dia pandai berbicara, sopan dalam etika timur, namun juga percaya diri tampil di panggung dunia barat. Dewi adalah representasi dari Asia yang baru, modern, anggun, tapi tetap berakar. Pada tahun 1965 menjadi titik balik paling dramatis dalam hidup Ratnasari Dewi Soekarno. Indonesia terjerumus ke dalam kekacauan politik besar, yaitu peristiwa G30S, perebutan kekuasaan antara militer dan kelompok kiri, serta tekanan dari dalam dan luar negeri. Di tengah semua itu, Dewi lagi berada di Jepang. Dia awalnya mengira Soekarno cuma akan pergi sementara buat urusan pribadi, kunjungan sosial, atau sekedar menghadiri acara resmi. Tapi situasi di tanah air memburuk dengan cepat. Soekarno kehilangan dukungan politik, dan Dewi pun gak pernah lagi bisa kembali ke Istana Merdeka. Dalam satu malam, hidupnya berubah dari nyonya presiden menjadi seorang janda terasing bukan karena kematian, tapi karena politik. Namun, Dewi bukan sosok yang mudah menyerah. Dia tetap bertahan dengan cara yang elegan. Dari Tokyo, dia pindah ke Eropa, tampil di berbagai pesta sosial kelas atas. Di Paris, Roma, dan Monte Carlo, nama Madame Dewi sering muncul di halaman majalah lifestyle. Dia tampil glamor, penuh percaya diri, memakai perhiasan mewah dan busana haute couture, namun selalu membawa aura eksotis Asia yang bikin dia kelihatan unik di mata bangsawan Eropa. Meskipun hidupnya berubah total, Dewi nggak pernah menanggalkan identitasnya sebagai istri Soekarno. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, dia berkata, "Saya nggak pernah berhenti mencintai Bung Karno. Dia adalah satu-satunya pria dalam hidup saya." Sebuah pengakuan sederhana, tapi menunjukkan betapa dalamnya cinta dan loyalitasnya, bahkan setelah kekuasaan, kemewahan, dan negara pun menjauh darinya. Dewi sering jadi contoh kalau diplomasi nggak selalu terjadi di ruang sidang atau meja negosiasi, dan kadang lewat hubungan pribadi, lewat cinta, dan lewat kepercayaan. Dia memperlihatkan bagaimana seseorang bisa jadi jembatan budaya meski lahir bukan dari dunia politik. Dan dari kisah itu lahirlah Kartika Sari Dewi Soekarno, buah hati mereka yang lahir di Tokyo tahun 1967, tepat di tengah masa-masa genting akhir kekuasaan sang ayah.
Setelah Soekarno jatuh dan wafat, Kartika tumbuh di luar negeri, diasuh oleh ibunya di Eropa. Dia kemudian dikenal sebagai filantropis dan pendiri Kartika Soekarno Foundation, yayasan yang membantu pendidikan anak-anak miskin di Indonesia. Kini, Kartika hidup tenang bersama keluarganya di Eropa, namun tetap menjaga warisan sejarah ayah dan ibunya. Memasuki tahun 1970-an sampai 1980-an, kehidupan Ratnasari Dewi Soekarno berubah menjadi kisah yang lebih berwarna, kadang gemerlap, kadang penuh badai. Setelah menetap di Swiss selama beberapa tahun, dia kembali ke Jepang dan menjadi salah satu tokoh paling eksentrik di kalangan sosialita Tokyo. Dia terlibat dalam sejumlah kontroversi besar, mulai dari perseteruan hukum dengan pebisnis Jepang sampai skandal foto-foto berani yang mengguncang dunia hiburan Jepang pada awal 1990-an. Bagi sebagian masyarakat Jepang yang masih konservatif, tindakannya dianggap keterlaluan. Tapi bagi banyak wanita muda kala itu, Dewi justru dianggap simbol pembebasan. Seorang perempuan Asia yang berani hidup sesuai kehendaknya tanpa tunduk pada stigma atau tradisi patriarki. Meski sering diterpa gosip, Dewi juga aktif dalam kegiatan sosial. Dia mendirikan Yayasan Amal, membantu korban bencana, dan mendukung program pendidikan di Asia Tenggara. Dunia seni pun mengakui pengaruhnya. Dia dikenal sebagai kolektor seni modern dan sering hadir dalam pameran besar di Eropa maupun Tokyo. Bagi sebagian orang, Ratnasari Dewi adalah simbol glamor yang penuh kontroversi. Tapi bagi yang lain, dia adalah potret perempuan Asia yang menolak dilupakan, perempuan yang pernah berdiri di sisi seorang presiden besar namun tetap mampu menulis kisah hidupnya sendiri. Kini berusia 85 tahun, Dewi lebih banyak menghabiskan waktu bersama putrinya Kartika Sari Dewi Soekarno serta cucunya Frederick Kiran Soekarno Sigers. Dia tampak bangga melihat putrinya melanjutkan warisan ayahnya lewat kegiatan sosial dan budaya. Hubungan mereka hangat meski jarak memisahkan. Jepang, Belanda, dan Indonesia tetap menjadi tiga poros emosional dalam hidup keluarga kecil ini. Dia juga hidup cukup sehat untuk usianya dan sesekali tampil di media nasional Jepang, terutama dalam program dokumenter atau wawancara spesial mengenai era Showa dan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Naoko Nemoto mungkin bukan pahlawan, bukan pula politisi. Tapi kisah hidupnya menggambarkan kalau sejarah sering ditulis bukan cuma oleh kekuasaan, tapi juga oleh cinta dan keberanian melangkah di antara dua dunia. Dewi Soekarno bukan sekedar istri presiden, tapi saksi bisu antara diplomasi, cinta, dan ambisi manusia. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.